quick. Berhasil tadi dilakukan oleh Asih Titi. Ya tentunya ini adalah opsi serangan yang perlu untuk dicoba serta diperbanyak juga oleh Pertamina Enduro. Poin pertama bagi Asih Titi bahkan di laga ini. Ya, satu serve yang error. Membuat Polska Plus kembali unggul 7-6. Ya masih dalam kondisi yang tidak ideal. Ketika tim belum stabil justru beberapa kesalahan juga terus terjadi di kubu Pertamina Enduro. Hal yang terus bisa menguntungkan Polska Plus Pupuk Indonesia. Dan satu service ace. Ada kesalahan kali ini receive dari Nur Laili. Polska Plus Pupuk Indonesia unggul di technical timeout yang pertama set kedua dengan 8-6. Ya dan tentunya ini situasi di mana menjadi hal yang kurang baik bagi Pertamina Enduro. Dan bukan pertama kali Nur Laili juga gagal melakukan receive sempurna. Benar-benar belum ada jawaban terhadap bagaimana menyulitkannya servis para pemain dari Polska Plus Pupuk Indonesia. Tidak banyak yang melakukan jump serve attack, tapi justru floating serve yang disajikan benar-benar optimal sejauh ini. Dan tentu ini akan menjadi satu momen yang coba untuk terus dieksploitasi oleh Alessandro Lodi sebagai pelatih. Bali kali ini berlanjut. Ya, dan serangan dari Salas membuahkan angka ataupun poin. Ya kali ini berhasil. 1 poin after technical timeout. Benar-benar bisa mengeksploitasi area blok dari Arneta. Sedikit kurang rapat tadi area Arneta dengan net. Ya, dan satu angle pukulan yang begitu tajam tadi dari Salas. Ya, secara serangan memang tidak jadi satu masalah ya untuk Wilma Salas. Tinggal bagaimana secara receive, karena perlahan tim-tim lain sudah mulai tahu dan mengincar Wilma Salas untuk menerima bola pertama. Ya, dan justru keluar serve dari Asih Titi. Ya penempatan servis yang coba untuk diarahkan setipis mungkin dengan net justru membuat bola memantul keluar. Hal yang kembali membuat poin didapatkan oleh Polska Plus secara cuma-cuma. Ya, dan serangan kembali berhasil Sasa Bitsenko. Ya, pengalaman pertamanya di Indonesia melaju hingga ke laga final bersama dengan Pertamina. Ya, kali ini menjadi lawan dari Pertamina 10-8. Arneta lakukan sebuah serve. Ya, serangan dari Megawati masih bisa digagalkan. Dan quick yang sangat baik. Ya, Risa Mega. Jadi kalau di tim TNI AL ini ada Risa Mega, ada Jelly. Yang biasanya kalau kita lihat dari jauh agak mirip ya. Tapi kali ini hanya Risa Mega yang didaftarkan oleh Pertamina Enduro di Proliga 2026. Ya, satu service ace. Ya, ini juga harusnya bisa dimanfaatkan oleh Pertamina Enduro. Tekanan dari serve, karena kita tahu sekali lagi Animi Cem juga secara receive tidak stabil musim lalu bersama dengan Levin. Sementara Sasa Bitsenko posisi aslinya adalah opposite.
Ya, dan ini perlu diwaspadai juga oleh Polska Plus Pupuk Indonesia karena para pemain dari Pertamina Enduro mulai bisa konsisten menekan. Menangan di set pertama tentu tidak menjadi jaminan apapun bagi Polska Plus di set yang kedua ini. Ya, kali ini bahkan Andy Michem dilindungi. Betul. Untuk tidak menerima bola pertama. Ya, akan terus pada tactical adjustment ataupun penyesuaian taktik dari setiap pelatih untuk melihat bagaimana tim terus bertransformasi ke arah yang positif. Sudah 8 poin disumbangkan oleh Sasha Bitsenko, semuanya dari serangan. Wow. Ya, serangan kembali berhasil tadi. Ada satu deflect yang membuat bola sedikit berbelok. Pertamina Enduro mulai bisa mendapatkan poin dari situasi-situasi yang tidak mudah. Karena bola pertama yang disajikan oleh Sherman sebenarnya agak terlalu dalam. Tapi Tisha dan Mega bisa memaksimalkan di momen selanjutnya. Wow. Head to head yang berhasil dari Andy Michem. Menembus tadi upaya blok dari Risa Mega yang memang kurang memayungi. Dan sangat berjarak tadi posisi antara Risa Mega serta Tisha, di mana Risa terlambat bergeser tadi. Dan berhasil kembali Bella Sabrina mencatatkan service ace. Sudah 4 service ace total dicatatkan oleh Bella Sabrina di Pro Liga 2026. 2 menghadapi Popsi Popolwan dan 2 sejauh ini ia dapatkan menghadapi Pertamina Enduro. Dan lagi-lagi Salas menjadi pemain yang paling diincar oleh para pemain dari Polska Plus Pupuk Indonesia. Balasan serangan yang berhasil. Risa Mega kembali menjadi outlet serangan yang bisa diandalkan. Gagal di defense tadi oleh Bella Sabrina. (13-12) Risa Mega. Ya, masih bisa digagalkan oleh dari Sela. Andy Michem juga masih bisa didik. Kembali kesempatan serangan Andy Michem. Ya, masih bisa digagalkan. Berbalik Yana Sherman yang akhirnya membuat Pertamina Enduro menyamakan kedudukan menjadi 13-13. Ya, selain tenang, tapi kita juga melihat bagaimana peran dari Asil Titi yang melakukan soft block sangat penting untuk membuat akhirnya poin beruntun dimiliki oleh Pertamina Enduro. Risa Mega kali ini akan kembali lakukan sebuah serve. Ya, ada penampilan yang lebih baik ya dari Pertamina Enduro di set yang kedua. Dan satu blok menghentikan tadi serangan dari Medioku. Ya, menurunnya ritme permainan dari Polska Plus Pupuk Indonesia tidak disia-siakan. Kali ini satu super blok ditampilkan oleh Yana Sherban yang menghentikan serangan dari Medioku. Mau time out diambil oleh Alessandro Lodi. Ya, karena situasinya kali ini untuk Polska Plus mereka tertinggal. Dan 3 poin beruntun ya bisa didapatkan oleh Pertamina Enduro. Kita lihat ini dia 3 top scorer teratas. Ya, Salas. Lagi-lagi kalau kita bahas bagaimana sisi attack-nya ini no issue ya. Artinya tidak ada masalah. Tapi dari sisi receive ini akan terus diincar. Disusul oleh Mega dan juga Yana Sherban. Sementara dari Polska Plus ada Sasha Bitsenko dan juga Andy Michem menyumbangkan 8 serta 7 poin. Dan Sheila Bernadetta ternyata cukup produktif sejauh ini dengan perolehan 5 poin di posisi middle blocker. Ya, tidak hanya blok, beberapa kali bola sambaran juga berhasil ditampilkan oleh Sheila Bernadetta, membuat dirinya begitu produktif. Tapi kita juga melihat bagaimana peran dari Bitsenko dan Andy Michem ketika menyerang juga tidak kalah berbahaya. Jadi pertarungan menyerang yang menarik dan tentunya juga ini akan menjadi tantangan bagi Polska Plus karena ada grafik yang meningkat dari Pertamina.
punya dan satu serangan dari Anime Champ kembali membuat kedudukan menjadi sama kuat di 14-14 menghentikan 3 poin beruntun yang dimiliki oleh Pertamina Enduro. Ya, setelah rally cukup panjang tersaji, akhirnya ada kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Anime Champ. Timeout cukup efektif tadi ditampilkan oleh Alessandro Lodi. Kembali bisa dimiliki oleh Pertamina Enduro dari posisi 1 dari serangan dilepaskan oleh Mega. Ya, inilah yang membuat Mega spesial. Pukulannya memiliki karakteristik panjang dengan kecepatan penuh. Hal yang tentunya sulit untuk dibaca oleh tim yang sedang bertahan. Ya, masih bisa didik dari oleh Medi. Kita akan tunggu kali ini. Ya, para pemain dari Pertamina Enduro cukup yakin bolanya masuk. Ya. Pukulan panjang yang dinyatakan wasit oleh putusan wasit tadi masuk, tapi akan di-challenge oleh Lodi. Di-challenge yang juga tentunya coba untuk mengganggu irama permainan dari Pertamina yang benar-benar memiliki grafik bagus. Ya, Alessandro Lodi walaupun pernah hampir bergabung dengan Popsivo, tapi secara ofisial ini pengalaman pertamanya yang menangani tim di Proliga. Ya, kita akan lihat ini dia masuk ternyata cukup telat. Bola benar-benar sangat jelas ya masih masuk. Dia sudah menghabiskan satu timeout dan satu challenge. Dan kali ini membuat Pertamina Enduro unggul di technical timeout yang kedua. Ya, ini menjadi satu tantangan yang juga akan coba dihadapi Polska Plus. Yang di laga terakhir mereka bahkan bisa menang menghadapi Popsivo dengan 3 set langsung. Betul. Dan level permainannya memang kali ini lebih sulit bagi Polska Plus. Meskipun mereka unggul nyaman di set pertama, tapi kita melihat bagaimana ketenangan dari para pemain Pertamina Enduro ketika menjalani laga set yang kedua membuat mereka bisa tampil lebih baik dan membuat upaya defense dari Polska Plus mulai melihat adanya kelonggaran. Hal yang tentunya perlu terus untuk diberikan masukan oleh Coach Lodi. Ya, satu serangan yang juga berhasil dari Sasa Bitsenko. Ya, kembali dengan skor yang cukup ketat kali ini. Ya, saling berbalas angka dan saling berbalas serangan membuat skor kedua tim tidak terpaut jauh, bahkan sangat tipis kali ini. Nah, 16-17. Dan serangan kembali berhasil dari Sasa Bitsenko. 17-17. Upaya sharp selection sempurna ditampilkan oleh Sasa Bitsenko. Tidak benar-benar kencang, tapi tepat tadi mengarah ke tangan terluar dari Megawati. Ya, dan kita akan lihat Sasa Bitsenko cukup yakin tadi bolanya masuk. Dan ini adalah challenge yang kedua diambil oleh Alessandro Lodi. Yang pertama nyatakan gagal, dan ini akan menjadi challenge terakhir yang coba dipertaruhkan oleh sang pelatih. Ya, kalau gagal terakhir ya. Betul. Tapi kalau berhasil tetap akan ada satu kesempatan challenge. Tapi ini resiko yang begitu besar.
akan coba diambil oleh Alessandro Lodi. Ya, kita akan lihat dan jauh keluar. Dan akhirnya ini resiko yang memang harus diambil. 2 challenge hilang. Tidak ada lagi kesempatan challenge yang dimiliki oleh Polska Plus Pupuk Indonesia di set yang kedua. Ya, dan nampaknya sudah ada pergerakan dari Nandita yang akan nampaknya menggantikan Anime Cem. Ini adalah salah satu rencana mungkin dari Lodi ketika Anime Cem performanya mulai shaky, maka Nandita disiapkan untuk bisa membuat tim lebih balance. Ya, kita lihat Yulis Indah, Nandita Medi kali ini akan lakukan receive. Ini yang membuat secara defense sejauh ini stabil ya dari Polska Plus. Dan serangan ini akan diserahkan kepada Sasa Bitsenko karena posisi dari Anime Cem sedang digantikan oleh Nandita. Ya, dan ini perlu untuk dibaca oleh Pertamina Enduro karena serangan kemungkinan besar akan bertumpu pada Bitsenko hingga membutuhkan reading the game yang lebih baik dari para pemain Pertamina Enduro. Ya, terus diarahkan kepada Salas. Wow, Dik yang juga cukup baik tadi dari Lely. Oh, berhasil juga digagalkan tadi. Dan justru menghasilkan bola tanggung 19-18. ya ini momentum tepatnya adalah ketika Salas mampu mendorong bola dan buat akhirnya pantulannya tidak ideal diangkat oleh Aneta yang akhirnya melakukan overpass. Risa Mega tidak menyia-nyiakan momentum untuk bisa mencetak angka bagi Pertamina Enduro. Ya, bisa akan diangkat oleh Nandita dan satu monster block. Ya, memang kalau line up-nya seperti ini, kecenderungan attack-nya akan banyak ke Sasa Bitsenko. Betul. Dan akan ada timeout yang akan coba diambil oleh Alessandro Lodi. Ya, ini timeout terakhir yang diambil oleh sang pelatih asal Italia. Mulai memang perlu ada perubahan, khususnya karena para pemain Pertamina Enduro secara serangan servis sudah jauh lebih tajam. Hal yang memang benar-benar perlu antisipasi. Dan nampaknya para pemain Pertamina Enduro juga menyadari bahwa serangan akan banyak diberikan pada Bitsenko, membuat tadi ada 2 pemain yang sudah siap berjaga di posisi Bitsenko menyerang. Kembali, kali ini pertandingan akan berlanjut. Ya, ada keunggulan yang didapatkan oleh Pertamina Enduro. Mega. Ya, dan ini situasi bola yang nggak gampang tadi karena sangat mepet sekali dengan net. Ya, dan bola pertama dari Medinya pun tidak menguntungkan Arneta, tapi ternyata momentum tersebut bisa dimaksimalkan. Sasa Bitsenko ya sudah ke belakang. Kita akan tunggu apakah Anime Cem sudah kembali masuk. Oh, ternyata ada challenge dulu. Ya. Netfall tadi dari sequence terakhir ketika Medi Betul. menyeberangkan bola. Gulen Arsilogu coba untuk melihat apakah sentuhan dari Medioku ke bola clear atau memang masih ada potensi menyentuh net. Ini adalah salah satu upaya juga untuk meredam upaya kebangkitan dari Polska Plus Pupuk Indonesia yang memang kali ini ditampilkan oleh Coach Bulen. Ya, Yana Sherban musim lalu mengantarkan Pertamina Enduro menjadi juara, datang di tengah musim menggantikan salah satu dari 2 pemain asing yang didatangkan dari Liga Filipina. Ya,
dan Mega juga musim ini ya kembali bermain sejak awal di Proliga. Setelah musim lalu baru bergabung sejak babak Final Four. Ya, dan kita akan lihat ini dia bagaimana Netouch mencoba di challenge. Ya, cukup clear dan kita lihat tadi Medi walaupun sangat mepet tapi tangannya langsung ditarik agar tidak menjadi sebuah pelanggaran. Ya, benar-benar elastis tadi pergerakan dari Medioku bisa menghindari sentuhan dengan net ketika badan bergerak ke depan. Buat challenge dari Pertamina gagal dan poin tetap didapatkan oleh Ponska Plus Pupuk Indonesia. Ya, masih mampu didik. Dan Wilman Salas juga berhasil kita lihat lakukan perempatan dan kita lihat bagaimana volleymannya di kota Medan. Mauliate. Ya, ini artinya apa, Bang? Ibang bukannya Sunda Medan ya? Benar-benar familiar ya bahasanya. Ya, mungkin untuk Anda warga Medan bisa informasikan juga ke kita ya apa arti tadi dari kata-kata Mauliate. Ya, mungkin kata-kata terima kasih kali ya. Ya, atau ujaran semangat ya. Ya, dan 1 poin kembali bisa didapatkan oleh Vani. Ya, masih berlangsung dengan begitu ketat. Kita lihat skor yang terjadi. Yang memberikan perlawanan kita saksikan ketika Biseko di belakang, Animice mulai ke depan, tapi Fani bisa menjadi opsi serangan yang terus dimaksimalkan oleh Arneta. Tisha Amalia melakukan setter down sempurna. Ya, dan betul ini langsung ada yang DM saya nih. Ya, Arti dari Mauliate ternyata saya betul. Terima kasih. terima kasih. Ya, terima kasih juga yang sudah memberikan informasi ke saya. Tadi ada Rindi Dwi Septiana yang biasanya nih nonton dari Gumit Langkat, nonton sekeluarga. Ya, dan belum berhenti Rama bagaimana poin yang dimiliki oleh Pertamina Enduro. Kali ini Asih Titi tidak menyanyiakan kesempatan tampil yang ia miliki, di mana ia bisa memblok serangan dari Animice. Poin penting dan nampaknya juga menjadi poin statement. Pertamina Enduro siap bangkit di laga ini. Ya, serve kali ini akan coba lakukan Risa Mega. Oh, serve yang gagal. Ya, sedikit memberikan kembali harapan untuk Ponska Plus Pupuk Indonesia 21-23. Ya, dan perlu ada poin beruntun yang memang wajib didapatkan oleh Ponska Plus karena Pertamina sudah unggul 2 angka. Ya, serve tadi sudah lakukan oleh Medi. Oh, justru ada miss yang mahal. Ya, ini kesalahan yang membuat akhirnya Pertamina Enduro memiliki 3 kesempatan set point. Dan memang aura pertandingan lebih dari 3 set sudah terpancar begitu kuat di laga sebelum laga ini bertanding. Ya, ini dia miss antara Animice dan juga Yulis Indah Yang nampaknya mengalami keletihan mental. Dan Ponska Plus terancam kehilangan set untuk pertama kalinya. Ya, dan walaupun kita lihat kali ini ada 1 poin kembali bisa dimiliki oleh Ponska Ya, Plus Pupuk Indonesia. ya berawal dari kembali penerimaan bola pertama yang kurang ideal. Ini membuat adanya situasi kemelut yang justru menjadi poin bagi Ponska Plus Pupuk Indonesia.
Ya, satu time out untuk mengembalikan fokus dari para pemain Pertamina Enduro. Jadi time out ini bukan hanya diambil oleh tim yang tertinggal, Betul. tapi tim yang sedang memimpin, tim yang butuh 1 poin lagi untuk menang. Nah, mereka coba kembalikan fokusnya dengan mengambil time out salah satunya. Dia coba juga untuk memberikan ketenangan terhadap para pemain serta coba untuk merusak konsentrasi serta ritme lawan yang tengah mengincar poin berikutnya. Ya, kali ini serve akan dilakukan oleh Ponska Plus Pupuk Indonesia Anime Chan. Sangat tajam tadi, overpass, kesempatan melakukan serangan Sasa Bitsenko. 23-24, coba memberikan ketenangan dengan mengambil time out, tapi justru kali ini ketegangan dirasakan dengan poin yang kembali didapatkan oleh Ponska Plus Pupuk Indonesia 23-24. Ya, penampilan dari Anime Champ sebenarnya belum stabil, tapi kali ini ia memberikan satu servis yang begitu menyulitkan dan nampaknya timeout langsung dihabiskan oleh Coach Bulen. Benar-benar coba untuk merusak ritme servis dari Anime Champ yang sudah benar-benar menyulitkan kembali penerimaan bola pertama dari Pertamina. Ya, terutama Wilma Salas terus diincar dan memang kalau performanya tidak improve, tidak ada perbaikan dari Wilma Salas dalam receive, maka masalah dari Pertamina Enduro akan selalu berkutat di situ. Betul. Masalahnya akan selalu berkutat di receive dari Wilma Salas yang akan terus diincar. Ya, dan posisi juga akan berbahaya menjelang putaran kedua di mana sudah diperbolehkan nanti akan ada pergantian pemain lagi. Ya, kali ini bisa diangkat oleh Nurlaini. Mega berhasil menjadi poin kemenangan untuk Pertamina Enduro di set yang kedua dengan 25-23. Skor set menjadi imbang dengan skor 1-1. Hari ini kita akan